Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Evapedia. Bersama Evapedia, bahasa Indonesia jadi mudah. Perkenalkan, nama saya Eva. Dalam channel ini kita akan belajar bersama-sama mengupas tentang seluk-beluk bahasa Indonesia. Materi pertama yang akan kita bahas dalam channel Evapedia adalah tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah materi untuk kelas 10 SMA. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berganti seragam menjadi putih abu-abu. Semoga kalian bisa menjadi pelajar yang lebih baik lagi, lebih smart lagi, lebih cemerlang lagi, dan lebih berprestasi lagi. Baiklah, sekarang akan kita bahas apa itu teks laporan hasil observasi. Pernahkah kamu melakukan sebuah pengamatan? Kalau pernah, pengamatan apa itu? Setelah kamu selesai melakukan pengamatan, apa yang kamu lakukan? Haruskah kita membuat catatan untuk pengamatan yang kita lakukan? Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah apa itu teks laporan hasil observasi, apa saja ciri-cirinya, bagaimana strukturnya. Perhatikan teks berikut ini. Teks tadi adalah contoh dari teks laporan hasil observasi yang membahas tentang sampah. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks berisi penjabaran umum tentang suatu objek hasil dari pengamatan atau observasi. Lalu, apa saja ciri-cirinya? Pertama, sering dimulai dengan kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang biasanya ditandai dengan adanya verba definitif. Verba definitif adalah verba seperti adalah, yaitu, merupakan, ialah, terdiri atas, dan terdiri dari. Yang kedua, menggunakan kelompok nomina. Tahu kan kalian apa itu nomina? Ya, nomina adalah kata benda. Ketiga, mengandung fakta. Kenapa fakta? Jelas, karena sumber dari teks kita adalah sebuah penelitian atau pengamatan. Jadi, tentulah harus bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, bersifat objektif. Kenapa objektif? Jelas, artinya kita tidak boleh memihak. Apa yang kita temui di lapangan, apa yang kita amati, dan apa yang kita teliti, semuanya harus dituliskan dalam teks laporan. Yang kelima, harus ditulis secara sempurna dan lengkap. Kenapa demikian? Karena bisa jadi teks yang kita tulis dijadikan sebagai referensi untuk orang lain yang akan melakukan penelitian. Yang keenam, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. Yang terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isi yang berbobot, dan susunan yang logis. Nah, itulah tadi dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas tentang struktur. Struktur teks laporan hasil observasi adalah: yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama, yang paling awal, yang letaknya paling atas adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau penjabaran hal yang akan disampaikan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian.
Dalam deskripsi bagian berisi mengenai penjelasan detail tentang objek yang kalian amati. Yang ketiga, terakhir, yang letaknya paling bawah adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi tentang manfaat atau fungsi dari objek yang kalian amati. Nah, kalau teks yang berjudul sampah tadi kita analisis struktur teksnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, demikian pembahasan dari pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya, dan strukturnya. Sudah paham kan? Demikian video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, ketikkan komen, dan bagikan ke semua teman-teman kamu supaya saya, Eva, semakin semangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.